Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baura Sika Fahrani dari kelas C18 mata kuliah Hukum Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dr. Hardianto Janggi SHMH. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah kaitannya euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia? Jawabannya yaitu perbuatan yang tetap menyalahkan tindak medis karena tindak medis ini bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah kaitannya euthanasia dalam perspektif pidana? Sebutkan salah satu pasal yang berkaitan dengan euthanasia. Jawabannya, ya ini dalam pasal 344 KUHP pidana yang bunyinya, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa yang diatur dalam KUHP pidana adalah euthanasia aktif dan sukarela. Jadi, euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif. Dapat dipidana paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah jenis tentang euthanasia dilihat dari aspek pelaksanaan dengan cara dilaksanakannya? Jawabannya yaitu, euthanasia pasif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya dengan alasan bahwa perawatan pasien diberikan terus-menerus secara optimal dalam usaha untuk membantu pasien dalam fase hidup yang terakhir. Euthanasia aktif terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek hidup pasien atau untuk mengakhiri hidup pasien tersebut. Euthanasia aktif secara langsung terjadi bila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien sedemikian rupa, sehingga secara logis dapat diperhitungkan bahwa hidup pasien diperpendek atau diakhiri. Sedangkan euthanasia secara tidak langsung terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya tanpa maksud untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasiennya melakukan suatu tindak medik untuk meringankan penderitaan pasien dengan mengetahui adanya resiko bahwa tindakan medik ini dapat mengakibatkan perpendek atau diakhiri pasiennya. Pertanyaan keempat, bagaimana pendapat Anda tentang euthanasia dalam hukum pidana dan hukum kesehatan yang belum diatur secara jelas tentang di masa yang akan datang agar tindakan euthanasia ditinjau secara hukum? Jawabannya yaitu, menurut saya, jika euthanasia ditinjau dari aspek hukum pidana dan hukum kesehatan dapat dilihat dari pasal KUHP pidana yang paling mendekati terdapat dalam pasal 344 dan hasilnya banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Maka dari itu, sebaiknya legislatif atau badan pemerintah dan aparat penegak hukum perlu adanya kebijakan formalisasi yang jelas mengenai euthanasia dalam KUHP pidana untuk memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk kedepannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.